Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu features dan opsi valuta asing, dengan anggota Ersa Nur Hasanah, NIM 164, Habib Pandu, NIM 193, dan Mei Diana, NIM 200. Yang pertama ada features. Features diperkenalkan pertama kali oleh CME melalui IMM (International Monetary Market) yang merupakan bagian dari CME Chicago Mercantile Exchange pada tahun 1972. Sejak tahun 1985, features pada CME sudah bisa dipertukarkan dengan features yang diperdagangkan di CMEX. Features pada dasarnya sama dengan forward, perbedaannya terletak pada mekanisme perdagangan. Features diperdagangkan di bursa keuangan dengan spesifikasi yang diatur oleh bursa. Selanjutnya ada spesifikasi features, yaitu besar kontrak, metode kutipan kurs, jangka waktu, hari perdagangan terakhir, jaminan, komisi, semua kontrak berhadapan dengan bursa sebagai lawan mainnya, dan penyelesaian. Ringkasan perbedaan features dengan forward dan membaca informasi features. Perdagangan, peraturan, delivery atau penyerahan, besar kontrak, tanggal jatuh tempo, penyelesaian, biaya transaksi, margin atau deposit, dan risiko. Opsi valuta asing. Produk opsi diluncurkan untuk mengatasi kelemahan futures atau forward. Jenis opsi yang pertama ada opsi call, hak untuk membeli aset pada harga eksekusi tertentu selama jangka waktu tertentu. Yang kedua opsi put, hak untuk menjual aset pada harga eksekusi tertentu selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada perdagangan opsi. Opsi bisa diperdagangkan melalui bursa paralel atau melalui bursa efek. Opsi yang diperdagangkan di bursa paralel mempunyai paralisiasi seperti forward, sedangkan yang dijual di bursa efek mempunyai paralisiasi seperti futures. Opsi di bursa efek distandardisir di dalam beberapa item seperti besar kontrak, harga eksekusi, dan jatuh tempo. Pembeli atau penjual opsi langsung berhadapan dengan bursa efek sehingga resiko kebangkrutan bisa dikurangi. Sedangkan opsi pada bursa paralel lebih fleksibel. Pembeli bisa menegosiasikan item-item tersebut. Opsi pada bursa paralel mulai diperdagangkan lebih dulu, tetapi sejak opsi mulai diperdagangkan di bursa efek, opsi paralel menunjukkan perkembangan yang semakin pesat. Kemudian ada penentuan harga opsi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai opsi. Faktor-faktor tersebut adalah satu, harga pasar aset saat ini, yang kedua harga eksekusi, yang ketiga jangka waktu opsi, yang keempat volatilitas atau fluktuasi aset selama jangka waktu opsi tersebut, yang kelima tingkat bunga bebas risiko, yang keenam antisipasi aliran kas masuk terhadap aset selama jangka waktu tertentu. Kemudian ada model Black Scholes. Model penilaian opsi yang sangat populer dikembangkan oleh dua orang yang bernama Fisher Black dan Myron Scholes. Model tersebut dipublikasikan tahun 1973. Pada dasarnya model tersebut memasukkan faktor-faktor yang disebutkan di muka dan dengan menggunakan prinsip kondisi tanpa arbitrase. Harga opsi yang dibuat oleh Black Scholes merupakan harga keseimbangan dalam arti apabila harga tidak sesuai dengan prediksi formula Black Scholes, harga berada dalam kondisi ketidakseimbangan. Kemudian ada opsi atas futures. Pada bulan Januari 1984, IMM memperkenalkan opsi atas kontrak futures Deutsche Mark. Sejak itu opsi atas futures berkembang pesat dan mencakup futures mata uang pound Inggris, yen Jepang, franc Swiss, dan dolar Kanada. Jika opsi tersebut dieksekusi, maka pembeli opsi memperoleh hak untuk memperoleh kontrak futures mata uang tertentu. Opsi yang dijual mencakup opsi call dan put. Jika opsi call yang dibeli, maka pembeli berhak memperoleh futures dengan posisi long untuk beli forward. Sedangkan jika opsi put yang dibeli, pembeli berhak atas futures dengan posisi short untuk jual forward. Biasanya futures yang diperoleh adalah futures dengan jatuh tempo 1 minggu setelah jatuh tempo opsi. Selanjutnya artikel judul pengaruh kurs spot dan kurs forward dalam memprediksi future spot pada pasar falas kawasan Asia Tenggara. Penulis I Gusti Ayu K.D. Dianayanti dan Luh Gede Sri Artini. Jurnal Manajemen Strategi Bisnis dan Kewirausahaan Volume 7 nomor 2 Agustus 2013. Variabel dependent future spot, variabel independent kurs spot, dan kurs forward. Masalah penelitian.
yaitu untuk mengkaji pengaruh signifikansi pengaruh perubahan kurs spot pada triwulan 1 tahun 2011 dalam memprediksi future spot triwulan 2 tahun 2011 pada pasar falas kawasan Asia Tenggara, signifikansi pengaruh perubahan kurs forward pada triwulan 1 tahun 2011 dalam memprediksi future spot triwulan 2 tahun 2011 pada pasar falas kawasan Asia Tenggara, dan untuk mengetahui signifikansi pengaruh perubahan kurs spot dan forward triwulan 1 tahun 2011 dalam memprediksi future spot triwulan 2 tahun 2011 pada pasar falas kawasan Asia Tenggara. Hipotesis yang pertama, H1 perubahan kurs spot pada triwulan 1 tahun 2011 berpengaruh signifikan dalam memprediksi future spot triwulan 2 tahun 2011 pada pasar falas kawasan Asia Tenggara. H2 perubahan kurs forward pada triwulan 1 tahun 2011 berpengaruh signifikan dalam memprediksi future spot triwulan 2 tahun 2011 pada pasar falas kawasan Asia Tenggara. Ketiga, perubahan kurs spot dan forward triwulan 1 tahun 2011 berpengaruh signifikan dalam memprediksi future spot triwulan 2 tahun 2011 pada pasar falas kawasan Asia Tenggara. Kesimpulan artikel, pada penelitian ini terbukti bahwa kurs spot dan kurs forward secara bersama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan dalam memprediksi future spot untuk kurs mata uang USD terhadap valuta asing Asia Tenggara. Penelitian ini membuktikan bahwa untuk memprediksi future spot pada investor dan pelaku ekonomi internasional dapat menggunakan kurs spot atau kurs forward sebagai prediktor untuk jangka pendek pada tahun 2011 triwulan berikutnya. Secara empiris terbukti bahwa kurs spot merupakan prediktor terbaik dalam memprediksi future spot. Terima kasih, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.